Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih. Shadaqallahul 'adzim. Kami muliakan yang kami hormati Ustaz Antan, moderator, Bapak-bapak, hadirin seluruhnya yang saya muliakan dan saya banggakan, dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar hujan, syahdu, dingin, adem, dengan tetap istiqomah nawas ngaji fikih. Suatu yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Tanpa pertolongan, taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan pernah terjadi kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang belakang boleh maju ke depan dan lebih saya lebih melihat ya, kenal nanti kalau ketemu jalan kurang lebih saya bisa nyapa kelihatan. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Husni. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyyina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Husni. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab At-Taharah. Al-miyahul lati qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'atu miyahin. Mengawali Imam Taqiyuddin Al-Husni yang mengikuti matan dari matan Abu Suja, strukturnya mengikuti matan Abu Suja, mengawali kitab ini dengan kitab Taharah, dengan bab Taharah. Apa itu kitab Taharah? Apa itu Taharah secara bahasa? Taharah itu artinya an-nadzafah, yaitu suci, kebersihan. Itu adalah makna secara bahasa. Seperti misalnya pakaian ini suci, jadi pakaiannya adalah bersih. Maksudnya suci itu adalah bersih. Nanti kita bahas dalam fikih terminologi atau istilah atau diksi. Bersih dengan suci ternyata tidak selalu sama, kadang berbeda. Nanti kita lihat apa bedanya suci dengan bersih. Dan dalam istilah Taharah itu artinya adalah menghilangkan hadas dan juga membersihkan najis. Itu yang disebut dengan Taharah. Hadas itu ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil itu ketika kita tidak punya wudu, kencing, kentut, itu bukan hadas kecil. Kalau kita punya hadas kecil, maka wajib, kalau ingin sholat maka wajib berwudu. Itu
untuk membersihkannya dengan berwudu. Ada hadas yang bukan hadas kecil, yaitu hadas besar. Contohnya kalau laki-laki keluar mani atau sperma, atau ketika suami istri berhubungan badan, atau kalau perempuan ketika selesai haid atau melahirkan atau nifas, itu hadas besar. Nantinya cara menghilangkan hadas besar beda dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu, hadas besar harus dengan mandi. Ini yang disebut dengan tohar. Lalu dalam kitab tohar ini diawali dengan penjelasan jenis-jenis air. Kenapa ini penting untuk dibahas di awal? Agar sang pembaca kitab ini, orang yang ingin mengkaji fikih, sebelum mempelajari yang tinggi-tinggi, hal-hal dasar seputar air harus diketahui. Nantinya untuk apa belajar air? Untuk nanti caranya berwudu, untuk caranya mandi, untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Apakah semua air bisa untuk berwudu? Ternyata tidak. Ada air yang tidak bisa, tidak sah dipakai berwudu. Ada air yang boleh untuk berwudu. Ada jenis 7 air. Pertama ini disebutkan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhiru sab'atu miyahin. Air yang boleh dijadikan untuk bersuci ada 7 jumlah. Ada 7 jenis air yang boleh dijadikan untuk bersuci. Air apa saja? Yang pertama as-samai, air yang turun dari langit, disebut air hujan. Kalau kita males ke kamar mandi misalnya, mau wudu, tempat wudu, terus ada air berjokan dari hujan, kita pakai wudu, itu hukumnya boleh dijadikan bersuci. Lalu wama'ul bihari, yang kedua adalah air laut. Air laut ini boleh dijadikan untuk alat bersuci. Jadi kalau kita misalnya mau mandi hadas besar, terus mau lagi jalan-jalan ke Bali misalnya, pantai, terus pengen menghilangkan hadas besar, itu boleh ke langsung jemur, cepat, bisa langsung hilang hadasnya. Dan suci, air laut itu boleh dipakai ke suci, paling meningkat nantinya. Jadi lengket setelahnya, dan agak asin nanti kulitnya. Tapi boleh dijadikan bersuci. Dan air dari laut ini, semua yang ada di laut ini suci, boleh dijadikan bersuci. Lalu yang ketiga wama'un nahari, yang ketiga adalah air sungai. Air sungai seperti apa yang boleh dijadikan bersuci? Tentu sungai yang bersih. Kalau di Jogja sini masih banyak sungai yang bersih. Baik kalau kita ke daerah Cangkringan, Pakem, itu masih segar lihatnya itu. Mau buat berenang, buat mandi masih enak. Buat wudu bisa. Tapi kalau sungai di kota-kota besar yang hitam coklat, jangan dipakai. Kalau yang hitam kental, jangan. Itu sudah pasti nggak bersih. Sudah pasti nggak boleh pakai bersuci. Itu secara zatnya air sungai itu boleh dijadikan untuk bersuci. Tapi kita lihat kalau daerah Cangkringan, Pakem sana itu masih indah, masih bersih, masih alami, boleh untuk kita bersuci. Wa ma'ul bikri, dan yang keempat adalah air dari sumur. Jadi kebanyakan dari kita ini adalah yang dipakai adalah air sumur.
baik sumur yang dibendung, zaman dulu sumurnya kan dicampur gitu ya, atau sumur yang dibor seperti yang kita pakai di mesin ini sumur bor, itu boleh dijadikan bersuci. Wa ma'ul aini, dan air dari mata air, dari sumber mata air. Jadi kalau zaman dulu banyak tuh tempat mandi umum. Dulu kalau di kampung saya waktu saya kecil di Banten itu disebutnya lebak. Lebak itu satu sumur, biasanya di sampingnya itu ada hutan kira ya nyebutnya, apa yang di sini namanya? Ya pohon-pohon khas-khas di hutan itu. Lalu di situ ada mata air. Nanti sumur ini dijadikan tempat mandi komunitas. Jadi misalnya satu kampung itu boleh menggunakan tempat itu. Jadi nyuci apa nanti di sana. Dan airnya sangat jernih, bagus, dan bisa diminum dari mata air jernih sekali. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada. Saya di Jogja ada nggak seperti itu? Ada ya? Dekat dari sini ya? Dan bersih gitu ya, bisa dipakai untuk kita mandi. Nah dulu waktu kecil biasanya habis main bola SD kan, motor-motor tuh main bola hujan-hujanan. Nah sebelum pulang ke rumah, karena tahu kalau saat langsung ke rumah kotor-kotor udah melin, maka mandi dulu di sumur itu. Itu jadi sumur untuk komunitas. Wa ma'us salji, dan yang ke-6 itu adalah air es. Jadi air es ini boleh kalau kita kuat dijadikan untuk bersuci. Misalnya kalau kita tinggal di negara yang beriklim Mediterania, yang 4 iklim, dan di winter kebetulan kerannya mati mengeras, terus kita ambil salju di luar, masukkan ke ember, yang dikasih sirup. Saya buat plastik sirup jadi es ini, es serut gitu. Tapi agak kita cairkan, dulu cair, lalu kita pakai berwudu, itu boleh. Kalau kuat, dingin sekali, bisa beku lama-lama. Kalau dingin kelamaan itu bisa pecah-pecah boleh. Kalau kita di musim winter tanpa pakai lotion gitu, hand body, itu biasanya pecah-pecah boleh. Ini pecah. Jadi winter itu indahnya kalau di film-film. Kalau dijalani itu sangat berat, apalagi jomblo lebih berat lagi. Pas saya kuliah dulu pas jomblo, jadi nantang kalau winter itu sangat dingin, bahkan minus 0, kadang 0 itu udah bagus. Paling tinggi itu yang 4 derajat itu udah bagus kan. Bayangkan kita di dalam rumah seharian, tugas kuliah tetap banyak, nggak bisa kemana-mana. Kalau di Jogja kan pusing, bisa ke kafe, kopi. Kalau winter gimana kafenya? Nggak bisa. Terus kita nggak punya ini. Jadi winter itu berat. Makanya banyak mahasiswa yang gangguan kesehatan mental biasanya pas winter. Banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kampus itu biasanya di winter. Karena tadi kadang uang mahasiswanya terbatas, kan? Mau ke restoran nggak ada duit, makan Indomie terus lama-lama juga gizinya nggak tahu. Tapi itu air salju boleh digunakan, air es boleh digunakan untuk berwudu, terus untuk bersuci, tidak hanya untuk bersuci. Lalu yang ketujuh wabah baroni, dan air yang dingin. Kalau kuat itu boleh dijadikan untuk bersuci. Lalu summal miyah ala arba'ati aqsamin. Lalu air ini terbagi menjadi 4 bagian. Jadi dari beberapa jenis air ini, ulama fikih membagi air menjadi 4 jenis. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Jenis air yang pertama, air tahir, air yang suci,
juga mensucikan dan tidak makruh ketika digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah wahwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang air yang biasa kita pakai, bukan air muqayyad, bukan air kopi, bukan air susu, bukan air teh, bukan air oman. Pokoknya air mineral, air putih yang biasa kita pakai. Itu contohnya air tohir, mutahhir, suci juga mensucikan dan tidak makruh. Itu yang pertama. Lalu jenis yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Ada yang namanya air tahir mutahhir, airnya suci juga mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Kalau kita pakai untuk berwudu itu sah, tetapi makruh. Makruh itu apa sih? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdosa tidak berdosa. Tapi kalau kita meninggalkan, kita mendapat pahala. Dia suci, mensucikan, tapi makruh, lebih baik dihindari. Apa contohnya? Ma'ul musyammas, air yang terkena paparan sinar matahari langsung dan sangat panas, dan wadahnya terbuat dari logam. Jadi misalnya kita menaruh air di atas tandon atau di atas bejana. Zaman dulu bejana yang namanya tandon. Di bejana itu terbuat dari logam, besi misalnya. Lalu terpapar sinar matahari di siang bolong. Siang bolong itu berarti jam 12. Lalu bisa dibayangkan teriknya seperti apa, panasnya air itu seperti apa, amat sangat panas. Kalau air ini digunakan langsung, ini dampaknya bisa langsung terasa. Kalau lagi panas-panasnya mungkin bisa sampai 50 derajat mungkin ya. Kalau itu bahannya besi, tapi kalau bahannya bukan besi nggak mungkin sepanas itu, karena besi kan menyerap kalor ya, menyerap panas. Kalau kita gunakan langsung itu makruh. Pertama itu karena panasnya. Lalu gimana kalau airnya sudah terpapar lalu sudah tidak panas lagi? Apakah tetap makruh untuk digunakan? Misalnya jam 12 kan titik kulminasinya, titik terpanasnya. Lalu kita gunakannya jam 3, kan sudah tidak panas lagi. Apakah masih makruh? Ya, dia masih makruh. Kenapa? Karena sudah terpapar sinar matahari. Ini dimakruhkan oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang melarang juga adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa itu akan mewariskan penyakit yang namanya baros, penyakit kulit yang putih. Jadi membuat kulit kita nantinya akan terkena penyakit yang putih, awalnya sedikit, lama-lama menjadi bukan bukit, lama-lama menjadi banyak. Ada yang menjawab bukit, lama-lama menjadi banyak. Apa yang namanya kalau bahasa Indonesia? Bukan albino ya. Albino itu kan lebih karena gen ya. Kalau albino kan karena gen, bisa sebadan kan. Kalau ini lebih sedikit ya. Bukan kusta juga ya, lampang apa ya kalau bahasa Indonesia. Coba ini baros bahasa Arabnya. Saya kalau di Banten bahasa lokalnya namanya lampang. Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya. Kalau fiber ini kan berbeda dengan logam. Jadi dia tidak sepanas logam. Tidak berbeda dengan besi. Bagaimana misalnya kalau ada stainless yang
Mungkin sekarang ada ya yang terbuat dari stainless. Apakah sama? Saya tidak tahu apakah stainless itu sama bisa mengubah unsur-unsur air atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita mau hati-hati, khawatir itu termasuk ke dalam pembahasan ini, maka lebih baik hindari. Pilihlah yang bukan stainless, bukan logam. Itu adalah air jenis yang kedua. Air apa? Disebut air musyammas. Dari kata syamsun, air yang terkena syamsun. Syamsun itu apa? Matahari. Musyammas, air yang terkena matahari. Jadi ini air tohir, mutahhir. Yang pertama air tohir mutahhir ghairu makruh. Yang kedua tohir mutahhir wa makruh. Jadi yang pertama suci mensucikan, tidak makruh. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh. Nah, musyammas itu boleh nggak? Boleh. Sah tidak wudunya? Sah, tetapi sebaiknya dihindari. Lalu jenis yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Ada jenis air yang ketiga, zatnya suci, airnya suci, tetapi ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan, tidak boleh dijadikan untuk bersuci. Wa huwal ma'ul musta'mal. Ini adalah air musta'mal, air yang sudah digunakan, air yang sudah dipakai. Ini yang harus hati-hati. Banyak orang yang terjebak oleh air musta'mal, teledor dengan air musta'mal. Contohnya gimana? Misalnya kita di rumah, hari-hari ini kan rumah zaman sekarang kecil-kecil kamar mandinya, kulahnya, baknya itu kecil-kecil. Nah, ketika apalagi pakai ember cuma 5 liter, ketika ember yang kita pakai di rumah atau bak yang kecil di rumah, nanti saya jelaskan kecil itu berapa, banyak itu berapa. Lah kita wudu, lalu bekas wudu kita, cipratan wudu kita kena air yang di bak kecil tadi, ember tadi, maka air di dalam ember atau di dalam bak itu sudah tidak bisa dipakai bersuci, baik menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar. Ini harus hati-hati sekali. Kalau bak yang kecil tadi terkena bekas cipratan wudu kita, lalu kita pakai untuk mandi hadas besar misalnya, maka mandi hadas besar kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena airnya adalah tohir ghairu mutahhir. Tohir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Maka karena tidak bisa dipakai untuk bersuci, berarti hadasnya tidak hilang. Hadas besarnya tetap melekat, tidak bisa disucikan oleh air jenis tersebut. Apakah airnya suci? Suci. Apakah boleh kita minum air tersebut? Boleh. Karena dia hakikatnya adalah suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Terus solusinya bagaimana? Kalau bak rumah kita kecil, maka yang paling aman itu menggunakan keran. Wudu pakai keran, mandi hadas besar, kalau ada shower pakai keran. Orang-orang tua kita dulu itu mencontohkan bikin satu alat yang sangat keren yang disebut dengan padasan. Itu inovasi sangat keren. Ada yang masih menangi padasan, angkat tangan. Ketahuan umurnya berapa? Saya tahu, pura-pura nggak tahu biar kelihatan muda. Ya, padasan itu teknologi yang dibuat kiai-kiai zaman dulu. Itu inovasi keren. Untuk apa? Mereka memasukkan air
yang masih belum dari sumur biasanya diambil lalu dimasukkan ke dalam gentong atau ada ember, terus nanti ada bolongnya, terus atasnya ditutup. Terus mereka melakukan wudu. Belum ada keran saat itu, belum ada jet pump, tapi mereka hati-hati ibadahnya. Kenapa? Agar wudunya sah, agar air bekas cipratan wudunya tidak kembali ke dalam air untuk berwudu. Hati-hati sekali. Nah, kita manusia modern terkadang asal-asalan lalai soal wudu ini. Mandi besar untuk apa lagi? Itu harus, jadi banyak yang terjebak. Bagaimana dengan air yang sudah terkena mustakmal? Apakah tidak boleh dipakai sama sekali? Boleh, tapi tidak sah untuk bersuci. Jadi itu harus hati-hati. Berapa liter sih air yang seharusnya, kecuali kalau airnya itu 2 bulan. Nanti kita bahas setelah ini. Lalu jenis yang ketiga adalah air yang keempat. Yang keempat adalah air yang berubah, yang tadinya suci dia bisa terkena najis, lalu berubah warnanya, rasanya, baunya air tersebut, dan ukuran airnya ini kurang daripada 2 bulan. Atau dia sudah 2 bulan tetapi berubah warnanya, berubah rasanya, berubah aromanya. Ini yang keempat. Jadi yang keempat, awalnya airnya suci, lalu dia berubah karena terkena najis, mutanajis, terkena najis, jatuhan misalnya kotoran cecak masuk ke dalam air. Nah, kalau airnya berkurang dari 2 bulan sedikit dan terkena kotoran cecak, maka air itu sudah tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi dibuang, dikuras. Bagaimana kalau misalnya 2 bulan? Nanti 2 bulan itu berapa sih? Ulama kontemporer mengkonversi, mengubah menjadi ke dalam liter. Karena ulah ini ukuran orang-orang 800 tahun yang lalu menggunakan hitungannya ulah. Dan ini tidak universal. Nanti 1 bulan di Baghdad beda dengan 1 bulan di Suriah. 1 bulan di Suriah beda dengan di Mesir. Seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini mengkonversikan menjadi kurang lebih 200 liter. Sebetulnya kurang daripada 200 liter. Tetapi untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian kita minimal 200 liter. Sebetulnya kurang dari 200 liter, tapi untuk kehati-hatian minimal 200 liter. Makanya ulah orang zaman dulu itu besar-besar. Ada yang bisa buat berenang cucunya gede-gede ulahnya. Nah, orang sekarang dapurnya segede ulahnya. Soalnya RS SSSS. Nah, jadi kalau airnya kurang dari 2 bulan lalu terkena kotoran najis dan dia walaupun tidak berubah, kurang dari 200 liter, walaupun tidak berubah dan terlihat najisnya, kita tahu maka harus dibuang, tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Atau lebih dari 200 liter, tetapi kejatuhan kotoran gede misalnya, sampai berubah warnanya jadi hitam misalnya, atau tidak jadi hitam tapi jadi baunya berubah, atau aromanya dari sudah tercium, maka walaupun dia sudah 200 liter dia tetap tidak boleh dijadikan untuk bersuci, harus dibuang.
digunakan itu adalah tentang air. Ini adalah dibuka dengan air. Kenapa dibuka dengan air? Inilah yang menentukan nanti ibadah yang lainnya sah atau tidak. Fondasinya adalah dari air. Dari membersihkan diri kita menggunakan air, menghilangkan hadas kecil dengan air, menghilangkan hadas besar juga dengan air. Kita perlu tahu air apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya, tidak bisa tadi sembarang air. Yang mustakmal nggak boleh dipakai untuk bersuci. Ini untuk, dan ini disusun struktur seperti ini ijtihadnya Imamul A'zam Imam An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini dan dipakai oleh ulama-ulama generasi setelahnya. Ini satu ijtihad yang luar biasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya buka tanya jawab. Silakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.